Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Penyelundupan 19 ton beras dan gula subsidi dari Malaysia di perairan Sebatik digagalkan Bakamla RI. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama. Berita baru-baru ini yang keluar di Indonesia. Tapi bentar-bentar. Bukannya kata netizen di Indonesia, Malaysia lagi kekurangan beras. Tapi ini kok malah beras Malaysia yang dibawa ke Indonesia. Beras subsidi lagi. Ada gula lagi, subsidi juga. Bagaimana bisa? Di sana kekurangan beras, tapi kita malah membawa beras dari sana. Ya, sebelum saya membahas tentang penyelundupan beras dan gula subsidi dari Malaysia, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang narasi-narasi liar ya yang beredar belakangan ini, dan saya sering juga menjumpai di ruang komen yang bunyi komentarnya seperti ini: Malaysia mengemis beras ke Indonesia, Malaysia minta beras ke Indonesia karena di sana krisis beras, karena di sana di Malaysia tidak ada beras. Ya, komen-komen itu sedikit membuat saya terganggu gitu ya, sedikit menggelikan karena diksi yang diambil itu sangat berlebihan, seperti video berikut ini yang cukup menggelikan bagi saya. Dengerin baik-baik ya. Alarm pangan itu udah bunyi kenceng di Malaysia. Bukan alarm kebakaran, bukan alarm perang, tapi alarm beras habis. Iya, Beras Malaysia habis. lagi pusing 7 keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun dan salam hormat daripada saya. Dan tak lupa, salam akal sehat. Selamat datang di Harimau Agam Channel. Ya, saya perkenalkan diri dengan akun TikTok Harimau Agam. Kita mulai bermain dengan YouTube. Mudah-mudahan mendapat apresiasi dari seluruh rekan-rekan yang menjadi follower saya. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dan juga komentar dari warga Waham. Kalau saya panggil dia ini si Walid. Walid ini berkomentar, kau cakap aku tak ada internet, tapi kau sendiri tak boleh searching internet tentang penangkapan penyelundupan beras dan gula dari Malaysia. Jilat ludah tu jangan tak jilat. Untuk Walid, aku nak cuba jawab. Inilah bukti kedewasaan seseorang itu bukan dari faktor umur ataupun tingkat pendidikan. Tingginya pendidikan seseorang itu cuma untuk melegalitas dia pernah bersekolah ataupun menempuh pendidikan tersebut. Tapi belum tentu bisa meningkatkan pola pikir dia, cara dia berfikir. Kalau saya sangat banyak sudah temukan para netizen Malaysia yang cara berfikir dia itu masih sangat lambat. Apakah memang orang itu tidak kritis ataukah memang akalnya tak sampai? Pemikirannya memang tak sampai. Oke, saya cuba jawab lah awak. Tadi awak sempat komen juga sebelumnya. Awak suruh saya buat story supaya bisa jawab. Sedangkan awak cuma kirim link aja. Kalau awak tak kreatif, tak usah komen. Kalau nak komen, download itu, baru awak upload kat saya. Jangan awak kirim link. Tak ada kreativitas awak dalam memberikan komentar. Oke, saya cuba jawablah ke pertanyaan awak ni. Walaupun sebetulnya aku dari semalam tahan-tahan aku tak nak jawab. Aku tak nak nampakkan macam mana bodohnya Mika. Yang nampak sama seluruh netizen Malaysia adalah Indonesia menyeludupkan beras dan gula dari Malaysia. Itu yang ada dalam pemikiran orang Malaysia. Tapi belum ada satu pun saya dapat tengok komentar orang Malaysia yang betul-betul pemikiran dia itu sampai betul-betul bagus. Kita ambil ini secara modus operandi. Kenapa orang bisa seludupkan beras dan gula ke Indonesia? Dari mana dia dapatkan beras dan gula ini tadi? Ya kan? Kenapa dia bisa lepas di Malaysia dan kenapa baru tertangkap di Indonesia? Itu banyak poin dia. Oke, kita bahas satu persatu. Kenapa bisa diseludupkan? Berarti ada pemasok.
Ya kan? Ada yang menyiapkan beras dan gula tu untuk dibawa. Dan jelas itu bukan warga Indonesia. Sebab beras dan gula tu subsidi Malaysia punya, berarti ada orang tempatan yang menyiapkan. 19 ton itu bukan sikit. 19,000 kilo bat. Tak sikit tu dah. Dah. Itu perlu tempat untuk menyimpan dia. Dah. Ada tempat menyimpankan dia. Ada tempat dia mengambil untuk disimpan. Lalu dia kontak ke orang Indonesia yang nak beli itu. Dah. Kenapa dia jual barang subsidi tu? Andai kata beras tu RM26, satu kampit, satu karung, dia bisa jual lebih, entahkah 30, entahkah RM35. Duit cerita bat. Kata istilah orang Batak, epeng ngatur negara on. Ya kan? Adong epengu aman dunia. Nong adong epengu matilah kau. Kayak gitu ceritanya. Ya kan? Aku mau menunjukkan cara kau berpola pikir. Jangan salahkan orang yang membeli barangnya. Apakah pernah Anda memikirkan dari mana ini dapat? Ya kan? Dapatnya adalah dari warga tempatan yang bisa mendapatkan barang subsidi sebanyak itu. 19 ton tu. Dah. Kenapa dijualnya kepada orang Indonesia? Sebab ingin mendapatkan duit lebih daripada itu. Kalau dijual kepada warga Malaysia cuma dapat RM26. Barang tu subsidi. Kalau dijual kepada orang lain, dia bisa lebih dapatnya. Apakah 30 ataupun RM35 sekampit. Itu harus awak fikirkan. Ya kan? Pertama, ada orang tempatan yang menyiapkan itu dengan modus untuk mendapatkan duit lebih daripada itu. Dah. Dan dia tidak bermain sendiri. Ya. Kenapa tertangkapnya di Indonesia? Yang dipertanyakan, ke mana petugas Malaysia? Ayo. Ke mana APMM? Ke mana Marine? Ke mana polis dia? Kenapa bisa lepas keluar daripada Malaysia? Jangan awak salahkan cuma orang yang membeli dan membawa dari Malaysia bawa ke Indonesia. Tapi pemikiran awak tak pernah memikirkan dari mana dia dapat, bagaimana siklus dia. Ini ada permainan antara dua negara. Jangan hanya pandai menyalahkan satu pihak. Belajar lagi, introspeksi diri lagi. Ya kan? Jangan membuat malu yang mengaku IQ tinggi dan berpendidikan tinggi. Dah, aku sengaja nunggu komen kau yang macam gini. Jilat ludah tu jangan tak jilat. Sekarang aku nak tengok sampai di mana engkau bisa berpola pikir, bagaimana engkau bisa berlogika. Apakah engkau akan tetap katakan yang salah adalah orang yang membeli, tapi engkau tak pandai menyalahkan orang yang mencari keuntungan dengan menjual itu. Okey, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okey, salam santun dan salam hormat daripada saya. Dan tak lupa salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi yang banyak supaya tidak memalukan dirimu sendiri. Assalamualaikum.